Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah hadir pada webinar ini. Inilah suara dari Tatang Surya, Dewa Trading. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana open account Interactive Broker dan melakukan setting-setting, yaitu setting trading permission dan market datanya. Ya, saya akan mulai saja seminar ini. Jadi, saya akan dahului. Inilah situs dari dewatrading.net. Dari situs ini Anda bisa mendapatkan banyak informasi, di antaranya adalah informasi performa sinyal contekan. Jadi dari awal Juli sampai dengan Jumat kemarin, tanggal 14 Agustus, itu sudah diberikan 18 kali sinyal, dan 18 kali sinyal ini 15 win, 1 loss, 2 kali draw. Jadi lossnya baru 1 kali. Nah, nanti gambar dari tradingnya, ini Anda bisa lihat di situs dewatrading.net. Menu, kalau Anda mau lihat di menu event, contoh performa trading. Nanti Anda klik, akan tampil kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi sinyal itu kami berikan lewat grup WhatsApp. Ini yang tanggal 14. Waktu itu profit sekitar 1.500 kalau nggak salah. Ya ini. Ya. Jadi ada beberapa contoh trade dan seterusnya ya, ada di sini semua dari awal Juli. Dan kemudian di website ini Anda juga bisa mengakses menu blog yang tampilannya kurang lebih seperti ini. Nanti Anda bisa mendapatkan belajar gratis ya, option trading. Nah, menu ini baru bisa diakses manakala Anda sudah melakukan registrasi, dan registrasinya free, gratis ya. Jadi ini Anda harus daftar dulu, registrasinya melalui menu ini, register ya. Nanti Anda klik menu register ini, kemudian nanti Anda bisa mengakses halaman belajar gratis option trading, dan di situ nanti akan tersedia banyak sekali video tutorial ya yang sudah kami upload, yang Anda bisa lihat melalui online. Ini daftarnya, jadi Anda bisa masukkan form pendaftarannya. Setelah itu Anda baru bisa mengakses halaman itu. Terus juga ada belajar yang berbayar, dan tentu saja belajar yang berbayar ini adalah Anda membeli DVD, ya, membeli DVD dapat gratis kelas option New Super Panda, di mana hasil trade ini adalah menggunakan jurus New Super Panda, ya. Dan tentu saja yang berbayar ini materinya lebih spesifik, lebih khusus, dan akan diberikan contekan selama kelas ini berlangsung. Kelas ini akan diadakan mulai tanggal 12 September sampai dengan 1 Oktober. Ya. Nah, ini adalah jurus khusus yang diciptakan setelah terjadinya pandemi COVID. Jadi lebih cocok digunakan sekarang. Dan jurus ini mempunyai peluang ya. Kalau saya ngincernya peluang kira-kira antara 8 sampai 10% per trade. Ya, jadi kalau misalnya dengan jurus ini saya mempunyai peluang 10.000-nya menjadi sekitar 500 ribuan dalam waktu 1 tahun, atau naik hampir 55 kali lipat ya. Nah, biasanya kadang-kadang dapat malah 10% per minggu.
Jadi per minggunya kalau 10%, maka hasilnya gila. Bisa nyampe 1.4 million dollar. Ya. Dan memang ada beberapa trade yang hasilnya lebih dari ini mah. Satu bulannya bisa hampir 100%. Ya, tapi itu terlalu fantastis ya menurut saya. Nanti keterangan lebih lanjutnya Anda bisa menghubungi saya kalau ingin tahu lebih lanjut tentang news pada ini ya. Oke, saya akan mulai saja tentang seminarnya, yaitu Open Account Interactive Broker. Ya, sebentar. Ya, ya. Untuk melakukan open account IB itu dari dulu ya, kita harus menggunakan VPN. Apa itu VPN? VPN itu adalah Virtual Private Network yang gunanya untuk mengubah IP address dari notebook atau komputer Anda. Jadi menggunakan sebuah server yang kita pakai, yaitu server entah itu gratis ataupun berbayar. Jadi setelah menggunakan VPN, nantinya website yang diblokir akan bisa diakses kembali. Ya, sebagai contoh misalnya kita ke Cina, di sana itu WhatsApp, Google, Yahoo, Facebook diblokir, tetapi kita masih bisa akses manakala di handphone atau di notebook kita dipasangi VPN. Apakah VPN ini aman? Nah, VPN ini lebih aman dibandingkan tidak memakai VPN. Karena kalau diserang, itu uh, kita tuh tidak langsung kena. Ya, jadi kenanya server dulu, yaitu server VPN-nya. Dan biasanya sulit sekali. Jadi kalau misalnya Anda browsing di airport atau di tempat umum, lebih aman menggunakan VPN daripada tidak sama sekali. Ya. Namun VPN yang gratis dan berbayar tentu saja beda. Kalau yang gratis itu lelet, lemot, ya, membuat komputer akses internetnya menjadi lebih pelan ya, dibandingkan dengan VPN yang berbayar. Nah, saya sementara ini menggunakan VPN yang berbayar karena dulu saya doyan nonton Netflix ya. Nah, setelah Netflix dibuka, ya tidak lagi menggunakan VPN. Tetapi waktu dulu, sekitar hampir 1 bulan lalu, saya masih melihat Netflix menggunakan VPN. Tapi VPN hanya dipakai pada saat tertentu saja. Jika tidak dipakai, ya tidak usah pakai. Jadi kalau akses biasa dari rumah, dari komputer atau internet di rumah, tidak perlu Anda menggunakan VPN lagi, ya. Oke. Jadi itulah cara kerja VPN. Ya. Nah, VPN tuh banyak ya. Jadi bisa googling. Ini dari Whiscash, ada ExpressVPN itu bagus. Ini juga bisa dapat gratis. Tapi tetap kalau yang gratis itu biasanya lemot ya. Dan ExpressVPN juga menyediakan VPN yang berbayar. Ini contoh-contohnya. Saya sementara ini menggunakan NordVPN. Ini uh, bagus ya, murah meriah, kira-kira $3 satu bulan, dan seterusnya. Oke, itulah contoh VPN. Nah, kemudian ada VPN yang cukup lumayan lah kalau ingin dipakai hanya sewaktu-waktu, yaitu Urban VPN. Ini bisa diinstal ke dalam browser, misalnya ke dalam Google Chrome atau ke Mozilla. Jadi kalau misalnya memakai ini, nanti di browsernya akan ada tombol ya. Saya tunjukin mana nih. Nah ini. Jadi ini contohnya browser Google Chrome yang sudah diinstal Urban VPN, lagi muter. Nah, nantinya ada tombol play di sini. Tinggal kita klik play, kemudian nanti dia akan jalan dan segera situs yang tidak bisa diakses menjadi bisa diakses kembali. Nah ini.
Ya, kita bisa pilih servernya mana. Jadi kita pilih Singapura misalnya. Oke. Kemudian nanti kita bisa klik ini play atau run. Nah, nanti kalau kita klik ini, tuh timernya berjalan. Jadi kita bisa mengakses situs yang tadinya diblokir menjadi bisa diakses ya. Oke, tapi jelas menyebabkan lemot kan ini gratis ya. Oke, kalau uh, ingin menghilangkan iklan atau lemotnya, tentu saja harus VPN yang berbayar. Nah, saya lanjut. Ini Urban VPN ya. Jadi cara kerja VPN itu adalah mula-mula misalnya IP-nya Jakarta, Indonesia gitu ya. Kemudian setelah dinyalakan VPN-nya, IP address dari laptop Anda berubah sesuai servernya, yaitu misalnya menjadi Singapura, dan seterusnya. Ya itulah tentang cara kerja VPN. Oke, nah saya akan lanjut ke open account IB-nya. Nah, mula-mula bagaimana caranya mendownload Trader Workstation? Trader Workstation adalah platform trading yang digunakan untuk trading option dari Interactive Broker. Cara mendownloadnya tentu saja ke situs interactivebroker.com ya, .com.hk. Itu juga boleh, jadi menggunakan situs website IB yang ada di Hong Kong. Sama saja, Anda mengakses situs yang ada di Hong Kong, yang ada di Aussie, yang ada di Amerika, yang ada di India, itu sama ya. Jadi karena data dari Interactive Broker ini centralized. Nah, menunya apa yang diakses? Mengapa IBKR atau mengapa IB? IB ini kuat ya, ini broker besar, ini broker yang bisa dipakai trading di lebih dari 130 bursa dengan 33 negara atau lebih dari 20 mata uang. Jadi ini broker besar IB itu. Tidak pernah ada gagal tarik dana dari broker ini. Ya, dan broker ini mendapatkan penghargaan ranking 1 selama 10 tahun berturut-turut dari Baron ya. Ini tidak main-main reputasinya. Nah, untuk mendownload dari IB, Anda silakan akses menu trading, kemudian pilih platform ya. Ini dengan asumsi Anda sudah menyalakan VPN-nya ya. Jadi menu trading, kemudian pilih platform, kemudian geser ke bawah, nanti akan tampil download software. Oke. Kemudian nanti ada pilihan, biasanya saya memilih offline TWS yang ukuran filenya kurang lebih 90 MB. Download dua-duanya. Yang satu adalah yang stable, yang satu lagi yang latest. Saya install kedua-duanya. Dan nanti versi Windows atau berapa bitnya tergantung dari komputer yang Anda pakai. Dia otomatis mendeteksi Windows berapa bit yang Anda pakai ya. Ini ukuran filenya kurang lebih 90 MB. Dan juga ada pilihan untuk operating system yang lain. Jadi di sini ada pilihan nanti bisa mendownload untuk Macintosh, untuk Linux dan lain-lain. IB ini juga bisa diinstal di handphone Apple, ya iPhone atau handphone yang berbasis Google Android. Nanti tampilannya seperti ini kalau sudah diinstal. Ini adalah tampilan dari login Interactive Broker atau TWS, Trader Workstation Interactive Broker. Nah, ini adalah settingnya dari TWS-nya. Sebelum login, Anda bisa setting time zone-nya. Jadi, yang di sebelah kanan atas, kalau sudah login ya, itu jamnya ngikut yang mana nih? Ngikut yang mana tergantung Anda setting time zone-nya yang time zone ngikut yang mana. Kalau saya biasanya ngikut jam Amerika, yaitu di
Eastern Time, ya. Nah, kita akan belajar tentang Open Account Interactive Broker. Dokumen yang diperlukan untuk Open Account Interactive Broker ini adalah KTP dan SIM bolak-balik, kemudian NPWP dan data pribadi. Ya, nanti data pribadi seperti nama, tanggal lahir, dan seterusnya ya. Jadi ini adalah dokumen yang diperlukan untuk Open Account IB. Open Account IB itu menyenangkan, ya. Caranya memang tidak semudah Open Account Forex. Jadi yang sulit di IB itu Anda ingin open account, ingin deposit itu ribet. Yang paling gampang itu tarik dana. Ya ini kembalikan dari broker forex abal-abal. Kalau forex abal-abal hati-hati. Open account-nya mudah sekali. Begitu tarik dana biasanya dipersulit, terutama dana-dana besar ya. Kalau di IB ini tidak pernah ada satu kali pun gagal tarik dana ya. Jadi yang ribet itu adalah waktu open account dan deposit. Jadi pastikan VPN-nya nyala atau sudah aktif ya ketika Anda melakukan open account IB. Misalnya menggunakan Urban VPN, menggunakan NordVPN, ya Anda bisa pakai untuk melakukan browsing di situsnya IB. Ya, ini adalah contoh saya menggunakan uh, Urban VPN ya. Oke. Ini contoh menggunakan NordVPN. Jadi servernya bisa pilih ya dan seterusnya. Oke, nanti situs yang tadinya diblokir, yang tadinya tidak ketemu bisa ditampilkan. Jadi situs TD Ameritrade bisa dibuka, situs Interactive Broker bisa dibuka, situs FXCM bisa dibuka, ya. Yang tadinya diblokir jadi bisa diakses, ya. Oke, dan ini adalah harga dari NordVPN sekitar 3, sekian dolar per bulannya, dan seterusnya, ya. Oke. Nah, kemudian juga kadang-kadang saya menggunakan VPN ketika saya mengakses Thinkorswim. Ya, saya nggak tahu kenapa somehow menggunakan VPN ini ternyata CNBC TV dari Thinkorswim-nya berjalan lebih lancar dibandingkan tidak menggunakan VPN. Tapi tentu saja VPN yang berbayar, karena kalau menggunakan VPN yang gratis itu akan lebih lemot. Ya, pendek kata gini, pertanyaannya Pak Tatang, apakah saya harus berlangganan VPN yang berbayar? Jawabannya nggak perlu. Ya, mengapa nggak perlu? Karena VPN itu hanya dipakai sewaktu-waktu saja. Kapan dipakainya? Ketika open account, ya, ketika download TWS, sudah. Ya, mostly untuk trading, login dengan Trader Workstation TWS dengan TOS itu tidak perlu menggunakan VPN. Ya, hampir 99% tidak menggunakan VPN untuk login TWS dan login TOS-nya. Oke. Nah, kemudian yang perlu Anda siapkan lagi adalah screenshot ya atau program screen capture yaitu Lexute. Jadi ketika Anda open account IB ya, ketika open account itu tolong setiap lembar dokumennya disimpan, di screenshot supaya Anda punya arsipnya. Oke. Nah, saya menggunakan screenshotnya adalah dengan Lexute ya. Lexute ini gratis, ada yang versi Mac dan ada yang versi Windows. Oke. Nah, untuk open account IB, silakan akses ke situs interactivebroker.com.hk. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ya. Oke. Dan kemudian untuk Interactive Broker, ini bisa diakses baik melalui Windows ataupun melalui Macintosh ya. Saya lanjut ya. Jadi situsnya adalah interactivebroker.com.hk. Nah, nanti ada menu Open Account. Ini dia, sebelah kanan. Ya, kita klik itu, menu Open Account-nya. Kemudian tampil seperti ini.
Nah, apa yang Anda perlu siapkan? Klik bagian what you need. Yang diperlukan adalah yang tadi, yang saya sudah sampaikan, yaitu KTP, SIM, ya, surat izin mengemudi, bolak balik, dan beberapa data pribadi seperti NPWP. Oke, ya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya untuk open account IB. Dan ini ada pertanyaan, kalau deposit interactive broker, apakah bisa pakai mata uang asing selain USD seperti Aussie dengan kurs yang lebih rendah? Bisa. Jadi IB itu tadi sudah saya sampaikan juga, bisa digunakan trading dengan lebih dari 20 currency. Anda bisa deposit dengan Singapore dollar, Hong Kong dollar, US dollar, Aussie dollar, bisa. Nah, hanya saja gini loh, nanti waktu trading pakai mata uang apa maunya? Ya dong? Ya, jadi kalau misalnya Anda belajar dari saya, terus nawar eh, Apple, strike sekian harga $5. Yang dimaksud $5 saya adalah $5 American US dollar, bukan Aussie dollar ya, gitu loh. Oke, karena standar yang saya pakai adalah menggunakan USD. Ya, namun Anda bisa mengkonvert dari Aussie ke USD. Itu ada mekanismenya. Jadi mengkonvert tampilan di TWS itu supaya US dollar. Cuma depositnya menggunakan Aussie dollar boleh. Ya, nanti mengenai convertnya itu teknisnya gimana, silakan menghubungi IB karena saya belum pernah. Tapi bisa. Ya, Anda deposit menggunakan uh, yen Jepang pun bisa. Gitu, itulah hebatnya IB. Ya, oke. Selanjutnya, jadi di menu ini Anda bisa klik Start Application, nanti akan tampil seperti ini. Nah, kemudian langkah-langkahnya adalah masukkan email, masukkan username. Ya, username ini terdiri dari gabungan antara huruf dan angka, tidak boleh tanda baca, tidak boleh ada spasi. Kemudian masukkan password, ya, passwordnya konfirmasinya, jadi 2 kali dimasukkan passwordnya. Oke, emailnya harus email yang benar ya, tidak boleh email yang Anda tidak bisa akses. Kemudian ini adalah contohnya, masukkan email, username, dan password. Nah, kemudian masukkan country atau regionnya. Kalau Anda tinggal di Indonesia ya klik pilih Indonesia. Kemudian klik create account. Selanjutnya IB akan mengirimkan email ke email address yang tadi Anda masukkan. Nah, silakan cek emailnya ya. Jadi di browser yang sama, cek emailnya, kemudian cari email yang dari IB. Nah, kemudian klik verify account. Selanjutnya akan dibawa oleh IB ke halaman login. Nah, silakan login menggunakan username dan password yang tadi Anda buat. Oke, setelah login berhasil, nanti Anda akan ditanya memilih akunnya tipe apa, atau Anda tipe customer-nya apa. Jadi customer type-nya pilihlah individual. Kalau suami istri yang ingin menggunakan joint account, pilih joint account juga bisa. Tapi ini lebih ribet, karena joint account itu bukan cuma nama, bukan cuma username, datanya juga lebih banyak, dan pengirimnya, depositnya juga harus dari rekening joint account. Tarik dananya pun ke joint account juga. Jadi nggak bisa kalau account individu, tariknya ke account joint, atau ditarik ke account yang lain, ke atas nama orang lain. Tidak bisa. Sekalipun itu istri atau suami sendiri ya. Jadi yang berhak tarik dana adalah sesuai dengan customer-nya. Ya, biasanya saya menyarankan menggunakan customer tipe individual. Oke. Nah, kemudian isikan nama, ya, salutation ini panggilannya Mister atau Nyonya, Nona barangkali, Mrs. gitu ya, atau Miss gitu.
Dan nama ketika ada yang namanya satu kata, ya di KTP-nya satu kata nih, itu tulis saja last name-nya sebagai strip, ya last name-nya sebagai strip atau minus tuh. Jadi kalau satu kata last name-nya diisi minus, ya. Nah kemudian kalau ada 3 suku kata, ya suku kata yang tengah nih itu jangan ditulis di middle name, ya karena ini pernah jadi masalah. Mengapa? Karena si IB ini menurut saya kurang asem. Kurang asemnya kenapa? Dia menyingkat middle name-nya nanti. Sedangkan di bank itu, di rekening bank, kadang-kadang middle name tidak disingkat kan. Akhirnya sama BI ditolak ketika withdraw. Ya, mental. Jadi saran saya kalau ada yang punya 3 kata, nanti first name-nya di sini 2 kata di sini, 1 katanya di last name, atau first name-nya 1 kata, last name-nya 2 kata, gitu ya. Oke. Kemudian harus sama ya. Jadi maksudnya gini, kalau di KTP ada gelar insinyur IR, ST, sarjana teknik, kayak dokter atau raden barangkali, harus sama. Tulislah radennya, tulislah IR-nya, ya tidak boleh ada perbedaan, eh, tidak boleh beda. Jadi nulislah apa adanya sesuai KTP. Ya, dan rekening banknya juga harus sama sesuai dengan KTP. Ya, jadi ini penting, rekening bank, nama itu harus sama sesuai dengan KTP. Di mana tentu saja nama yang KTP sama dengan nama yang ada di SIM ya. Ya, nama KTP dan SIM juga datanya harus sama, baik nama, alamat, tanggal lahir kan. Oke. Dan kemudian alamatnya, tulislah alamat ini sejelas yang Anda bisa tulis di sini. Ya, termasuk blok, nomor, RT, RW diberikan tempat 2 baris. Ya. Nah, ini ada address pertama, address yang kedua. Baris pertama, baris kedua. Dan di sini isi kota, kemudian provinsi, dan kode pos. Ya. Dan kemudian biasanya bagian ini tidak perlu centang. I have a different mailing address. I have a different country or citizenship other than Indonesia. I was born outside Indonesia. Ini biasanya jarang dicentang. Dicentang sesuai dengan data yang Anda punya nih. Kalau Anda centang I have different mailing address, nanti Anda diminta untuk memasukkan nomor atau alamat surat menyurat. Ya. Ini contohnya. Kemudian masukkan ini data nomor handphone yang aktif, ya. Handphone yang aktif karena digunakan untuk verifikasi ketika login. Ya. Masukkan mobile number-nya, tidak perlu ada plus. Jadi ini contoh mobile number-nya. Kemudian masukkan tanggal kelahiran, masukkan status perkawinan dan jumlah tanggungan. Masukkan juga MPWP ya di sini. Oke. Terus masukkan identity type-nya. Saya masukkan KTP di sini. Masukkan nomor KTP-nya. Tidak boleh ada spasi. Dan cek harus benar ya. Jangan sampai salah masukinnya. Kemudian pekerjaan saya tulis biasanya pilih self-employee karena lebih mudah untuk di-approve. Kalau yang sudah pensiun biasanya yang berumur kira-kira mungkin di atas 55 ke atas bisa tulis pensiun ya. Dan nantinya Anda ditanya siapa majikan atau bos Anda, masukkan perusahaannya. Dan ini jangan khawatir, si IB tidak pernah menelepon ke sini, menelepon ke majikan Anda, termasuk isikan alamat dari perusahaan di mana Anda bekerja, ya, baik kota, provinsi, dan kode pos. Dan ini lembar-lembar ini, halaman demi halaman itu harus di screenshot dengan Lexu tadi, disimpan di komputer Anda supaya Anda punya arsip ya.
Kemudian masukkan nature of business dan masukkan okupansinya. Maksudnya Anda bekerja di sana sebagai apa. Ini contoh saja. Kemudian masukkan source of wealth, ya, sumber penghasilan Anda dari mana. Saya hanya centang satu aja, income from employment. Ya, kalau nanti ada di centang yang lain biasanya akan diminta keterangan tambahan. Nah, tipe account yang dibuka atau di open adalah cash, ya, untuk trading dengan menggunakan jurus yang kami ajarkan. Kami menyarankan untuk membuka akun tipe cash, bukan akun margin. Ya, karena kalau akun margin untuk day trade itu dibatasi, yaitu untuk dana yang kurang dari 25.000 hanya bisa day trade 3 kali day trade dalam waktu 5 hari trading, atau dengan kata lain 3 kali day trade dalam waktu seminggu. Makanya kami nyarankan Anda membukanya akun cash, di mana akun cash itu sekalipun dananya hanya $2.000 bisa day trade setiap hari, ya, sekalipun menggunakan jurus multi-leg yang kami ajarkan. Ini tipenya akun cash dan mata uangnya adalah US dollar. Terus ini penting adalah ini security question and answer ada 3. Jadi setiap kali Anda menelepon ke IB, customer service IB akan menanyakan security question and answer. Dan jawabannya harus benar. Jadi Anda silakan pilih pertanyaannya dan isikan jawabannya. Oke, dan ini penting harus disimpan ya. Dokumen ini harus disimpan karena ketika Anda menelepon ke customer service IB, Anda akan ditanya jawabannya apa. Dan itu harus benar, kalau enggak nanti sulit dilayani. Ini contohnya. Nah, terus bagian berikutnya adalah konfirmasi mobile number. Biasanya, confirm mobile number ini saya tunda lebih dulu. Ya, saya tunda lebih dulu. Mengapa? Saya tunda sampai dengan approve dulu. Ya, karena kalau nanti Anda klik confirm mobile number, setiap kali login, dia perlu konfirmasi SMS, ya, perlu konfirmasi SMS, ya, untuk security tambahan. Nah, untuk security tambahan nanti biasanya saya baru setting setelah akun itu udah di-approve dan sudah di-funding. Oke? Dan nanti mengenai security tambahan ini saya ajarkan di waktu yang lain. Itu bisa menggunakan IBKR mobile atau IBKR, ya, aplikasi yang di-download lewat handphone. Kemudian nanti kita mendapatkan security atau konfirmasi tambahan ketika manakala kita login. Itu ada langkah-langkahnya, ya, untuk mengaktifasikannya ada langkah-langkah tersendiri. Jadi biasanya untuk open account saya tidak menyarankan Anda untuk confirm dulu mobile number-nya. Nah, kemudian informasi dari aset dan penghasilan. Nah, isikan kurang lebihnya seperti ini. Ya. Jadi ini adalah pendapatan tahunan, nilai bersih dari aset, dan nilai liquid dari aset. Ya. Biasanya saya isikan seperti ini. Jangan isikan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil tuh nanti sulit untuk di-approve. Dan juga jangan diisi terlalu besar, khususnya bagi mereka yang masih berumur 20-an. Kalau diisinya jutaan dolar, itu sering ditanya, duitnya dari mana gitu? Orang muda umur 25 tapi uangnya jutaan dolar. Ya, jadi isikanlah yang sewajarnya. Oke? Nah, kemudian apa tujuan investasinya? Jadi untuk trading option itu adalah tergolong spekulatif. Jadi harus dicantang nih, yang ini, profit from active trading and speculation. Kalau ini nggak dicantang, nantinya yang untuk option sulit untuk di-approve. Ya. Jadi ini adalah contoh dari investment objektifnya. Biasanya saya isi growth, hedging, dan trading profit. Ya, ini, yang seperti ini. Nah, kemudian trading experience, pengalaman tradingnya, dan permissionnya, pilih yang mana? Saya pilih 2. Pertama, stock
dan kemudian option. Dan kemudian jangan pilih pengalamannya beginner. Pilih pengalamannya, isikan ekstensif. Jadi saya isikan 5 tahun dengan jumlah lot yang kira-kira sedang-sedang, kemudian keahlian atau pengetahuan tradingnya adalah ekstensif. Jangan isi beginner. Kalau isi beginner nih nanti jadi masalah. Anda akan dites. Dan saya pernah mengalami. Waktu itu ada member yang salah isi, kemudian akhirnya dia dites dan tentu saja kesulitan dia menjawabnya. Akhirnya minta bantuan ke saya dan saya pun kalau ngabut menjawabnya karena banyak. Kira-kira pertanyaannya 100 pertanyaan dan susah-susah. Asli pertanyaan susah. Ya, kalau dia tidak mengerti option itu mungkin nggak lulus. Ya, jadi untuk level saya pun saya menjawabnya lumayan gitu, tapi akhirnya lulus juga. Ya, jadi tolong jangan isi yang beginner, isinya extensive knowledge. Dan kemudian marketnya, pilih market United States ini, di Amerika. Anda boleh milih market yang lain sesuai dengan keperluannya. Misalnya Anda ingin trading saham-saham yang ada di bursa Korea, ya pilih nanti bursa Korea, misalnya bursa Hong Kong, bursa Nikkei Jepang, ya karena IB itu kan bisa dipakai di macam-macam bursa. Dan dalam hal ini, untuk teori yang diajarkan oleh Dewa Trading, kita menggunakan pilihan market Amerika atau United States ya. Nah, optionnya juga sama. Ya, nanti Anda klik add, kemudian pilih United States ya. Dan terus ini limited option trading jangan dicentang. Nanti kalau limited option trading kita open posisi yang aneh-aneh nggak bisa ya. Aneh-aneh itu apa? Ya aneh misalnya eh, vertical spread, kemudian kombinasi dari broken wing, Newton, ya. Jadi tolong yang limited jangan dicentang. Ini adalah contoh mengisi pengalaman trading option. Saya isi pengalaman 3 tahun dengan jumlah trade 26-50 dan knowledge-nya adalah ekstensif ya atau ahli. Kemudian apakah Anda menjadi bagian dari uh, pemegang saham? Ya, saya jawab no. Ya, karena kalau Anda jawab yes nanti ada pertanyaan macam-macam, saham apa? Ya, apakah saham itu go public? Di mana? Oh, itu repot nanti jawabnya. Jadi saya biasanya jawab no. Nah, setelah itu kita cek ya di review lagi data yang sudah diisi. Ya, kalau di datanya benar, kemudian Anda tanda tangan. Dan tanda tangannya hanya perlu digital saja. Jadi ketikan nama Anda di sini, diketik. Ya, dulunya bisa copy paste, sekarang udah nggak bisa. Kita ketik, ya. Terus klik continue. Kemudian ini adalah eh, bagian harus centang bahwa kita mengakui bahwa yang saya isi adalah negaranya betul dan negara ini sudah mempunyai perjanjian pajak dengan Indonesia. Ya, ada yang tanya, Pak, nanti punya saya pajaknya diaduk-aduk nggak? Ya, disebut diaduk-aduk itu kalau Anda terlibat kriminal. Ya, selama ini aman-aman saja. Jadi jangan sampai Anda terlibat kriminal dan kemudian dari Interpol nyari-nyari, gitu loh, ya. Atau terjadi money laundering, ya. Jadi dengan kata lain tidak mudah IB untuk membuka data karena harus ada putusan eh, pengadilan atau permintaan dari authority ya, dan itu tidak mudah. Jadi sepanjang sepengetahuan saya fine-fine saja sampai dengan hari ini. Ini adalah contoh pengisiannya, nanti ada beberapa yang harus dicentang ya. Oke. Ada yang tanya kalau sudah punya account apa bisa bikin account baru lagi? Karena yang lama account margin. Nggak perlu, karena Anda di menu IB ya bagian account nanti Anda login ke websitenya IB dengan asumsi account lamanya masih bisa login ya. Dan kemudian di bagian menu setting cari create new link account. Jadi nanti
dalam satu username bisa mempunyai beberapa nomor account. Satu username. Yang satu nomor account margin, yang satu lagi misalnya account cash. Itu boleh. Jadi satu username bisa ada beberapa account. Satu margin, satu cash, satunya portofolio margin. Itu boleh. Ya, jadi tidak perlu buka lagi account baru. Nah, Anda create new link account lewat menu setting, kemudian pilih account. Nanti sebelah kanan ada pilihannya, terus ikuti langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya mirip seperti membuka akun baru, tetapi lebih simpel. Ya, tidak perlu upload data KTP lagi. Dan tetap menunggu approval. Ya, ya jadi gitu ya. Jadi satu orang bisa mempunyai lebih dari satu akun IB dalam satu username. Kalau Anda bikin lagi dengan email yang sama, nanti dia akan tanya, ini Anda sudah punya dengan email ini kok, ngapain buka lagi? Ya, itu dia minta jelasin. Ya, jadi nggak perlu untuk bikin dua akun username yang terpisah. Kalau ingin buka akun baru yang tipenya berbeda, Anda cukup dalam satu username nambah saja. Gitu. Bahkan ada yang pernah pengalaman satu orang punya empat akun dalam satu username. Bisa. Gitu loh. Ya, tapi saya melihat itu bikin ngerepot lah. Dan mengenai transfer dananya nanti antara akun yang satu dengan yang lain bisa internal transfer. Transfer, deposit, atau pindah dana between account. Jadi, karena yang punya kan satu orang. Jadi boleh pindah-pindah duitnya. Itu mudah. Dan itu efektif saat itu juga. Dilakukan paling-paling hanya beberapa menit. Pindah akun cash dari akun cash ke margin atau margin ke cash. Ya, dananya dipindah ke lewat akun itu. Jadi akunnya kan punya sendiri. Gitu ya. Jadi tinggal internal transfer aja. Oke, lanjut ya. Nah, ini tanda tangan lagi. Oke, isikan tanda tangannya, ketikkan di sini. Nah, kemudian ada banyak agreement dan disclosure. Mau baca ya monggo, ya tidak baca berarti dianggap ngerti dah, gitu aja. Ya, jadi ini banyak peraturan yang harus Anda agree seperti ini. Agree gitu. Kalau Anda disagree nanti tidak di-approve. Gitu loh, ya. Nah, terus tanda tangan lagi. Jadi Anda lihat ya, bikin akun IB itu ribet ya daripada akun forex. Yang tidak ribet apa? Ketika tarik dana, itu mudah sekali. Satu hari nyampe duitnya ya. Nah, terus ini halaman ini Anda tidak perlu centang. Ya, cuekin aja, langsung klik continue. Kemudian dari mana Anda mendengar IB? Nah, Anda boleh pilih, tidak perlu menyebut Dewa Trading. Mau nyebut pun nggak apa-apa. Ya, kami tidak pernah mengambil keuntungan dari tradingnya murid, tidak pernah mengambil keuntungan terima duit dari broker gara-gara murid kami melakukan deposit. Ya, kalau guru lain mungkin iya. Ya, kami tidak pernah mau ketika membernya deposit, kemudian kami terima komisi dari broker. Ya, karena supaya apa? Supaya komisi yang diberikan ke member itu maksimal. Jadi murah sekali. Karena saya udah pernah tanya ke IB, kalau saya terima dari ini gimana? Tradingnya murid nih. Komisi dari tradingnya murid. Oh bisa, dia bilang. Bukannya nggak bisa, bisa. Tapi kamu nanti naikin komisinya. Ya, jadi komisi trading di member akan lebih tinggi dibandingkan dengan komisi maksimal yang member bisa dapat. Nah, saya nggak mau. Jadi Testi waktu pernah menawarkan itu, tapi saya cuekin aja. Ya. Nah, jadi kalau Anda isi how did you hear about us, isi saja. Dengarnya dari CNBC TV gitu kan. Oke. Boleh isi Dewa Trading, boleh, terserah. Ini up to you. Nah, kemudian direview lagi, data account-nya bener enggak, kalau ada yang salah diedit ulang ya. Kalau nggak ada, tinggal klik continue. Oke. Dan kemudian ini udah mau selesai.
Nah, kemudian langkah-langkah berikutnya fund your account. Anda boleh isi nih, diisi aja ini, fund your account di sini. eh Isikan ya. Jadi cara ngisinya gini, ini sama saja Anda melakukan deposit, klik tombol fund your account, kemudian pilih bank wire. Jadi deposit itu dilakukan lewat bank ya. Lewat bank umum, tidak boleh dilakukan lewat money changer. Tidak bisa menggunakan kartu kredit. Jadi menggunakannya bank resmi, legal, yang bisa kirim uang ke luar negeri. Misalnya lewat BCA, PANIN, Mandiri, Bank Mega, eh, atau Bank Permata barangkali, ya, Maybank gitu, Danamon. Jadi Anda bisa menggunakan bank apa saja yang bisa kirim uang ke luar negeri dan harus dilakukan oleh pemilik akun sendiri. Tidak boleh diwakilkan, ya. Jadi Anda klik ya bagian ini, bank wire, gitu. Terus jika sudah memiliki username dan di Interactive Broker, karena sudah lama datanya tidak terarsip dan tidak jelas asalnya, apakah bisa membuat username baru? Saya rasa pertanyaan masih bisa login nggak? Kalau misalnya bisa login, minta reopen. Ya, reopen. Jadi open ulang. Nanti saya ada caranya. Ya, ada videonya ya cara reopen. Mau ngulang juga boleh Pak. Kalau memang akun Anda sudah tidak bisa login. Jadi Anda ngulang tapi dengan catatan emailnya ganti ya. Emailnya ganti, nomor handphonenya ganti. Gitu, oke? Itu dengan catatan akun Anda yang dulu di sana tidak ada duitnya lagi. Tapi kalau masih ada dananya, berarti Anda masih bisa login. Kalau masih bisa login, udah pakai akun yang lama aja, ya, gitu. Karena nanti data-data diri yang ada di IB, di akun IB itu bisa Anda print, bisa Anda capture lagi. Tapi harus nyari-nyari menu ini capture itu loh, ya. Oke, tidak beda dengan waktu kita open account. Kita kan kalau open account kita screenshot satu-satu berarti sudah membuat arsip ya. Jadi kalau Anda ingin membuat arsipnya kemudian, Anda lakukan screenshot ulang. Ya, menu ini itu. Menu apa yang di screenshot? Biasanya menu setting, account setting dan user setting. Oke. Security answer-nya lupa gimana? Wah, ini siapa nih yang lupa? Kok bisa lupa? Kalau lupa ribet. Ya, bukan berarti saya tidak pernah nanganin yang susah. Saya pernah nanganin begini banyak. Ya, dan harap diingat, IB itu bukan broker nakal, bukan broker scammer. Ya, kalau broker forex abal-abal, lupa ini lupa itu, duitnya bisa hilang. Kalau lupa, langkahnya gimana? Lupa telepon, Pak. Telepon, sebutkan nama, tanggal lahir, username. Syukur-syukur username masih ingat. Atau nomor IB-nya. Kan IB itu ada nomor account-nya, U berapa gitu kan. Nah, kemudian dicocokin. Ya. Nah, ketika itu cocok, biasanya si IB meminta Anda untuk ngirimkan email yang isinya adalah lampiran dokumen yang waktu dulu dipakai untuk open account, yaitu misalnya KTP dan paspor atau KTP dengan SIM. Email kemana? Email ke IB. Saya nggak tahu, dia lupa. Dan nanti dia akan kasih tahu lah ya. Ya. Terus jika data itu benar, ya nggak lama kok. Ya kira-kira hanya hitungan jam atau hitungan hari, Anda akan diberikan password sementara untuk login. Ya, password sementara itu nanti Anda bisa ganti passwordnya. Dan ketika udah bisa login, ya otomatis udah bisa withdraw lagi kan. Betul nggak? Bisa withdraw dengan dana yang ada di account itu. Ya, jadi saya pernah ngalami orang yang tidak ada dana dibantu buka lagi, termasuk kebanyakan malah orang yang ada dananya. Jadi orang ini mungkin orang nggak tahu ya siapalah, punya uang dan dananya gede-gede, mulai dari puluhan ribu sampai ratusan ribu dolar. Udah lama Pak nggak login nih ya. Ada 5 tahun, 5 tahun buset. Ya, orang duit nganggur ya.
di dalamnya ada hampir 700.000 gitu loh. Ya, saya nggak perlu sebut siapa ya. Nah, terus bolak-balik tuh, saya ketemu orang itu di Tomang. Ya, waktu itu belum ada COVID. Baru-baru ini juga, awal tahun lah ya, di kafe Tamani di Tomang dekatnya JNE tuh. Ngobrol di situ, dan di situ kafe tuh enak, internetnya kenceng ya, di Tamani tuh bagus internetnya. Jadi, eh, apa, akses ke IB-nya juga cepat ya. Karena waktu telepon IB nih, silakan coba aja login. Nah, kita kan masukin tuh di depan laptop ya. Jadi di laptopnya langsung masuk. Dia nungguin tuh. Customer IB-nya nungguin. Nih, password sementaranya. Oke, already login. Nah, udah, terus udah login selesai. Anda bisa tarik dana dan dananya sudah ditarik. Gitu. Itulah IB. Bayangkan itu cryptocurrency atau itu forex abal-abal. Ya, kalau lupa ini lupa itu, gini loh, nggak lupa aja narik dananya sulit ya, apalagi lupa ya. Nah, IB bukan broker nakal seperti itu. Ya, jadi uang Anda di sana itu apa adanya, aman. Maksudnya aman, ya kalau tidak dipotong market data, ya duitnya utuh, bahkan dapat bunga. Ya, Pak, market data langganan ya. Begini aturan mainnya, kalau sudah nggak login selama berapa ya, 60 atau 90 hari, market datanya automatically berhenti. Jadi tidak menghabiskan uang. Jadi katakan Anda punya uang di IB 20.000. Nanti habis dong Pak, dipotong tiap bulan. Enggak, dia akan berhenti dengan sendirinya. Saya lupa deh, entar 60 atau 60 hari. Ya, kalau nggak login nih. Ya, gitu. Kalau login berarti orang itu masih aktif kan? Oke. Nah, kalaupun Anda udah tidak mau trading lagi, hanya nyimpen duit tok di IB, ya, nyimpen duit saja, ya, entah duit itu dari mana lah, pokoknya supaya orang nggak tahu gitu. Nah, terus uh, market datanya matiin semua. Matiin. Yang berbayar tuh matiin. Jadi Anda market datanya nggak bisa bayar. Bahkan nanti dana yang di IB itu Anda dapat bunga. Ada interestnya. Saya lupa bunganya berapa, tapi kecil sekali ya bunganya. Karena IB kan bukan bank. Gitu ya, oke? Saya rasa itu jawabannya. Nah, saya lanjut. Jadi ini adalah tentang deposit. Pilihnya bank wire. Dan isikan ini labelnya, ya namanya, kemudian eh, nickname-nya apa, gitu ya. Sending institutionnya, misalnya BCA, jangan disingkat ya. Jangan seperti ini, Anda isikan Bank Sentral Asia. Atau isikan eh, Mandiri, ya. Atau isikan Bank Permata, sesuai dengan nama banknya aja. Dan tolong jangan disingkat. Oke, ya. Kemudian akun numbernya isikan opsional, dan masukkan jumlah amount yang Anda ingin deposit. Biasanya yang untuk open account perdana nih, saya isikan 20.000 untuk mancing supaya cepat di-approve. Perkara nanti Anda funding 2.000, itu belakangan. Yang penting approve dulu. Kemudian ketika Anda ingin lakukan deposit, login, masuk ke menu transfer and pay, yang 20.000-nya Anda modify atau edit, ganti menjadi $2.000. Boleh. Dan itu tidak dilarang. Ya, deposit awal IB, saya ulangi nih, ini penting, deposit perdana IB jangan kurang dari 2.000. Ya, jadi full amount 2.000 supaya kita bisa langganan market data. Nah, market data ini akan jalan terus kalau dananya ada di atas $500. Jadi minimum $500. Kalau begitu kurang $500, nanti dia akan minta depositnya mulai dari awal lagi, yaitu 2.000 lagi. Jadi tolong maintain jangan kurang dari $500. Pak, duitnya dapat utang nih, gue belajar di Dewa Trading, depositnya pun utang, misalnya begitu kan. Ya, barangkali ada orang seperti itu. Ya nggak apa-apa, Anda deposit dulu 2.000, kemudian tariklah 1.400, sisakan di dalam $600. Oke, supaya eh,
balance itu Anda klik 20.000 misalnya supaya cepat di-approve. Nanti ada ini, instruksinya. Ya, ini ada instruksinya bagaimana Anda wire atau transfer ke Interactive Broker. Ini nama dari banknya, Citibank New York. Ya, ini tulis jelas, di print, bawa ke bank. Dan ini Swiss code-nya, CTUS 33XXX. Ini adalah alamat Interactive Broker-nya. Ya, oke. Kemudian ini adalah account number-nya. Nah, account number ini tolong bilangkan ke orang bank, tidak semuanya angka. Di tengah-tengahnya ada huruf ya, U sekian, di mana U sekiannya ini adalah nomor account Anda di IB. Jadi dari sini kita lihat, kita tahu bahwa ternyata sama saja kita punya account di Citibank ya, di Citibank-nya di Amerika. Betul ya? Nah, karena apa? Karena bank account number-nya ini, angka belakangnya ini adalah angka account ID kita yang ada di IB. Oke, ya itu. Nah, kemudian di bagian berita atau message di slip transfernya ini, tolong tulis ya payment reference atau for further credit to. Nah, tuliskan U sekian dan nama lengkap Anda. Jadi U sekiannya itu didapat dari account IB. Ya, Anda kan tadi create account kan, nanti ada nomor account. Nah, mana nomor accountnya? Gitu loh. Ini tulis di bagian message, di bagian berita. Tuliskan for further credit to atau payment reference. Nomor account IB, kemudian garis miring nama lengkap. Ya, oke. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan submit KTP. Ini bolak-balik. Ya, di sini upload dokumennya. Nanti pilihnya adalah ini, National ID. Jadi di kiri klik dulu National ID, nanti akan tampil ini. Nah, ini nanti di drag aja KTP-nya, di drag ke sini. Ini lembar yang front, nanti lembar yang back side yang tampak belakangnya. Harus di-upload duanya, yaitu tampak depan dan tampak belakang. Oke. Setelah itu di kanan bawah klik upload ya. Klik upload di kanan bawah setelah Anda sudah upload sudah masukkan kedua lembar baik depan ataupun belakang. Kemudian upload, klik upload ya. Adanya di tombol kanan bawah nih uploadnya nih. Kadang-kadang nggak kelihatan. Ya orang tanya, Pak mana uploadnya nih tombolnya? Ternyata ada di kanan bawah. Gitu ya. Oke. Nah kemudian dia akan proses ya. Oke. Nah selanjutnya upload SIM, surat izin mengemudi. Ya. Nah ini cukup halaman depan saja. Nah klik di bagian kiri driver license. Oke di drag, kemudian upload. Dan ukuran filenya jangan terlalu kecil, jangan terlalu gede. Tolong fotonya harus jelas. Tulisannya jelas, jangan sampai ada KTP atau SIM yang kegusek-gusek ya, yang jadi nggak jelas atau mungkin jelek. Nah itu harus dibikin baru atau diedit. Biasanya saya edit, ya. Jadi saya suruh orang itu edit dong, ya diberesin supaya rapi. Ya, mengedit itu bukan memanipulasi. Yang tidak boleh adalah memanipulasi. Kalau ngedit kan merapikan ya. Ya, contohnya misalnya ada yang tulisannya kapus gitu, udah edit aja. Ini kan bentuknya file. Ya, sampai rapi editnya. Terus di screenshot atau di foto dengan ukuran ya kira-kira berapa ratus kilo lah atau setengah mega. Nah, kemudian diupload lah ke IB. Oke. Ya lanjut. Pak kalau nggak punya SIM gimana? Bikin. Tetap nggak punya. Nah, coba pakai utility bill. Yaitu tagihan listrik, telepon atas nama Anda yang alamatnya sama. Nama di tagihannya harus sama. Oke. Ternyata rumahnya bukan rumah dia juga nih, pakai nama orang lain rekening listriknya. Ya udah kalau gitu cobain paspor. Ya, jadi KTP dengan paspor. Saya belum pernah tahu ini bisa apa enggak.
Ya, tapi yang paling gampang adalah KTP dengan SIM ya atau surat izin mengemudi itu yang paling gampang. Oke. Nah, terus upload lagi. Nanti dia proses lagi. Nah, sudah. Ini upload dokumen selesai. Ya, kapan nih confirm handphone? Saya bilang nanti. Nah, mengenai konfirmasi handphone nanti ada cara tersendiri karena itu menyangkut IBKR Mobile, ada langkah-langkahnya. Ya, termasuk Pak, gimana kalau gue ganti handphone? Gimana kalau handphonenya hilang? Gimana kalau gue install hilang? Jadi itu topiknya saya rasa satu sesi tersendiri untuk IBKR Mobile ya. Jadi saya tidak melakukan confirm mobile number ketika open account. Biasanya belakangan, setelah approve baru confirm ya. Oke, ya kemudian kita tunggu. Ya kita tunggu beberapa hari kemudian ya. Kalau dia approve, dia akan mengirimkan email. Kalau akunnya di approve, IB akan mengirimkan email yang kurang lebih isinya your account sekian is approved, but you will need to find your account to access market data and trade your account. Jadi kalau untuk mengakses market data itu harus sudah deposit dulu karena Anda ingin berlangganan market data yang real time kan. Ini adalah contoh email dari IB. Jadi kabarnya bukan lewat telepon tapi lewat email. Pak, bagaimana supaya lebih cepat? Nah, kalau lebih cepat ini Anda kirim email ya, berisi lampiran. Lampirannya apa nih? KTP, bolak-balik, SIM dan MPWP. Jadi di scan, dikirim bentuk file, kemudian isikan nih ya di tulis ini beritanya. Dear Interactive Broker, ini kata-katanya seperti ini kurang lebih, Anda bisa ngarang sendiri ya. I have opened an individual account for myself for 2 days ago and I'm ready to make deposit after approval. Jadi saya siap untuk deposit setelah di-approve. Please process approval as soon as possible. Ya. Nah, kemudian nanti di bagian bawahnya nih diisikan ini attach the requested document. Thank you. Terus ID-nya berapa? Sekian, username-nya apa? Ya, jangan cantumkan password ya. Cantumkan boleh ID, Anda cantumkan username masih oke, tapi jangan sekali waktu mencantumkan password. Oke, nah biasanya kalau setelah mengirimkan email ke sini, itu approval-nya lebih cepat. Gitu ya, oke? Ya, jelas? Ya, nah Pak, gimana kalau nantinya ternyata dia minta dokumen tambahan? Ada juga orang yang mungkin karena dia ngisinya sumber penghasilannya macam-macamnya banyak, sehingga IB minta tambahan dokumen. Ya, ya, dan dia kalau Anda ini nggak jelas, telepon. Ya, atau Anda submit dokumennya. Pak, dokumen kayak seperti apa? Ya misalnya penghasilan Anda dari eh, sewa rumah gitu. Ya, itu kan agak ribet. Saya tidak sarankan mencentang itu. Ya, oke. Tapi jarang sih kalau Andi minta dokumen tambahan itu jarang sekali. Oke, ini download TWS tadi sudah, saya nggak bahas lagi. Ya, jadi itulah langkah-langkah open account ya. Nah, kemudian tentang market data. Market data ini dia. Nah, topik berikutnya adalah tentang market data dan trading permission. Kemudian juga tentang create paper account trading. Nah, ini penting ya. Jadi belajar option ini harus belajar melalui paper account. Apa bedanya dengan trading forex? Apalagi forex yang menggunakan broker abal-abal. Pernah dengar nggak demonya menang, tapi pada saat real kalah? Padahal menggunakan broker yang sama, cara yang sama, mungkin menggunakan robot yang sama, indikator yang sama, demonya menang tapi realnya kok kalah. Mungkin Anda pernah mendengar itu ya. Nah, hal semacam itu tidak terjadi di option, saya jamin. Kalau Anda gunakan paper account, menang, profit, maka real account-nya pasti profit. 100% digaranti pasti profit. Ya, tapi ada tapinya. Satu, syaratnya gunakan market data yang real time. Ya, kedua,
gunakan cara saya, diajarkan caranya nanti. Ya, ketika Anda baru mulai, jangan trading real dulu, selalu lewat paper. Ketika papernya sudah menang konsisten, silakan baru Anda trading pada akun real. Oke, jangan langsung menggunakan akun paper ya, akun real. Jadi harus tradingnya menggunakan akun paper dulu, baru masuk ke akun real. Oke, jadi option itu ada kepastian. Jadi Anda belajar itu kayak ada hasil ya. Betul nggak? Karena belajar itu menggunakan akun paper kan. Oke, yang menang di akun paper, saya jamin ya menang juga atau win juga di akun realnya. Oke, ya, ya saya lanjut. Nah, untuk setting market data silakan login ke akun IB-nya. Di sebelah kiri ya, sebelah kiri nih, cari menu setting. Cari menu setting. Oke. Kemudian ini adalah menu setting, account setting. Nanti digeser layarnya sedikit ke bawah, akan ketemu trading experience dan permission. Jadi jangan kaget kalau, Pak kok saya nggak bisa nih milih option. Udah ada belum trading permissionnya? Oh nggak tahu Pak. Gimana caranya? Caranya login di akun IB. Kemudian cari menu setting, cari account setting. Geser sedikit ke bawah, nanti ketemu trading permission, trading experience dan permission. Ya, dulu menunya nggak begini nih. Ini menu yang paling baru ya. Jadi yang Anda saksikan ini adalah belajar open account IB yang paling baru. Umurnya belum ada seminggu. Ya. Jadi ini saya screenshot yang paling barunya. Nanti ada tuh pilihan apakah sudah ada permission untuk stok, apakah sudah ada permission untuk option. Kalau belum, klik ini yang simbol setting nih atau bintang nih. Ya Anda klik ini. Nah nanti isikan tuh yang stok, pengalamannya berapa tahun, knowledge-nya apa gitu. Tolong knowledge-nya pilih ekstensif ya. Karena kalau knowledge-nya pilih beginner nanti biasanya orang-orang, Pak tolongin saya dong ini ujiannya gimana gitu. Ya please isikan knowledge-nya ekstensif. Ya, kemudian optionnya juga sama dan negaranya pilih United States ya, oke. Terus kalau Anda ingin trading forex, trading bond, trading yang lain bagaimana? Trading future misalnya. Ya request trading permission. Nanti ada formulir lagi yang harus diisi. Gitu kan, IB itu bisa trading macam-macam. Anda bisa trading future oil, future macam-macam ya, future-nya emas gitu. Ya, trading metal juga bisa di sini. Gitu ya. Tapi dalam hal ini yang harus Anda punya permisinya adalah minimal stock dan option. Oke. Nah, kemudian paper account ya. Jadi untuk membuat paper account di menu ini account setting di sebelah kanan ya, sebelah kanannya nanti kelihatan ada ini paper trading account. Ya, nah, yang belum punya klik di sini. Nanti bikin ya, tuliskan username-nya. Nanti si IB ngasih nomor paper account-nya. Dan ini pentingnya share. Nah, ini harus dijawab yes. Share real-time market data subscription with paper account trading. Jadi, market data real-time-nya di-share ke paper account juga, sehingga paper account-nya menggunakan real-time market data. Jawab yes. Nah, kalau nanti di dalam akun itu Anda punya beberapa akun, U-nya ada 2 atau 3, nanti mana nih market data yang mau di-share? Ya. Jadi market data itu bayarnya hanya satu akun saja. Jangan dibebankan ke banyak akun. Anda satu username punya beberapa U, waktu setting market data, ini gue mau bebankan ke U sekian. Dan yang di-share itu U mana gitu loh. Ya. Oke, nanti market data belakangan. Nah, terus jika passwordnya lupa, bisa reset nih. Reset paper trading password. Ya, di sebelah kanan bawah. Jadi kanan bawah ini nanti ada tulisan
reset paper trading password. Anda bisa ganti, masukin passwordnya. Nah, terus kadang-kadang ada pertanyaan begini, Pak, ini kan dananya dikasih oleh IB-nya, paper account ini $1 juta, betul nggak? Yang defaultnya kalau nggak salah $1 million. Saya mau ganti, Pak, jadi 20.000. Saya mau ganti, Pak, 5.000. Saya mau ganti, Pak, 10.000. Bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Caranya adalah Anda login ke TWS, ya, Trader Workstation. Trader Workstation yang paper, ya. Jadi loginnya yang paper, bukan yang real ya. Nanti kalau waktu memilih IB kan, ya, Anda ada dua pilihan, paper atau real, ya. Nah, saya tunjukkan. Jadi di komputer saya ini Anda bisa lihat ada dua icon IB ya. Yang satu latest, yang satu stable. Nah, biasanya orang nanya, dan ada guru yang nggak usah jawab, lucu juga ya, dia nggak usah jawab, padahal pertanyaan sederhana. Pak, kok update-nya gagal terus? Kan TWS ini bisa auto-update, update-nya gagal terus. Gini loh, waktu download, Anda pakai VPN nggak? Pakai. Ya waktu update, pakailah coy. Gitu loh. Jadi waktu download atau waktu update, Anda pakai VPN-nya. Oh gitu ya? Iya. Oh, jadi pakai VPN. Cepet nggak? Tadi, kalau VPN-nya yang berbayar cepet, kalau VPN yang gratis lemot. Ya. Bahkan kadang-kadang putus kalau VPN yang gratis. Nah, waktu login nih akun paper ini nih. Nah, nih loginnya ke sini. Ini akun paper. Nah, terus hati-hati. Ya, jangan latihan menggunakan akun demo. Wah, aku bingung nih, Pak. Apa bedanya akun paper dengan akun demo? Kalau akun demo nih, kan di sini ada try the demo. Itu fiktif market datanya. Kita kan mau latihan dengan market data yang real time. Betul ya? Jadi, Anda gunakan akun paper. Bukan di sini, bukan try the demo. Ya, kalau try the demo, tidak perlu Anda register. Ya, Anda hanya masukkan email saja, nanti dia login ke akun demo. Nah, akun demo itu bisa dipakai buat latihan, tetapi tidak mencerminkan market data yang real. Ya, saya tidak sarankan Anda latihan dengan menggunakan market data yang fiktif. Kan pengen yang market data yang real time dong, yang sesuai dengan kondisi realistisnya. Betul ya? Jadi jangan pakai try the demo. Kalau ingin lihat-lihat aja tampilan boleh, tapi kalau ingin latihan trading, lebih baik gunakan akun paper trading. Masukkan username-nya tadi, yang sudah Anda buat kan, di sini. Jadi Anda sudah buat akun papernya, masukkan tadi username dan passwordnya ke sini. Oke, nah kalau misalnya ingin meriset jumlah dananya, login dulu ke sini. Ya, login dulu di TWS, nanti di menu atas, cari akun manajemen. Akun manajemen yang paper. Nah, nanti di situ ada sebutnya setting cash, setting duitnya. Anda bisa isikan dana yang mau dimasukin di situ berapa. Oke, ya itulah sekilas info tentang akun paper ya. Saya lanjut. Nah, kemudian jika Anda ingin mengubah password di menu user setting. Jadi menu setting, kemudian pilih user setting. Nanti bisa ada ganti password di sini. Ya, oke. Termasuk juga mengaktifkan IBKR. Ya, mengaktifkan IBKR nanti bisa masuk ke menu security. Pilih secure login system. IB sekarang tidak lagi mengirimkan kartu. Jadi dulu ketika akunnya 10.000 ke atas, IB mengirimkan kartu, isinya kode-kode. Ya. Saya masih punya kartunya sampai dengan hari ini. Dan ada teman saya juga masih pakai dengan kartu itu. Jadi dia tidak menggunakan handphone untuk otorisasinya. Ya. Nah, sekarang IB tidak lagi mengirimkan kartu. Dia, kalau Anda ingin memakai security tambahan, silakan pakai aplikasi, download. Ya. Baik handphone yang Android ataupun handphone yang uh, iPhone ya. Nah, saya lupa deh.
Kalau nggak salah iPhone-nya versi 6 minimal ya. iPhone 6, Android-nya itu minimal Lollipop apa. Ya, tapi nanti itu saya jelaskan waktu masuk ke topik aktivasi atau pemakaian dari IBKR ya. Oke. Nah, kemudian market data. Jadi di bagian menu user setting di sebelah kanan ya, cari. Nanti akan ketemu market data subscription. Tetapi sebelum ke sini, tolong ini read only access-nya nih di enable. Pak, read only access itu apa? Kadang-kadang begini ya, Anda install IBKR nih di handphone. Terus orang tuh gatel kan, kalau yang sering trading nih pengen sering-sering lihat pasar, sering-sering lihat future, ya future-nya dari S&P, future-nya dari Nasdaq atau Dow Jones atau mungkin bursa yang lain berjalan indeksnya gimana gitu kan, karena IB kan bisa melihat data dari berbagai macam bursa kan, betul ya. Nah, jadi orang itu sering-sering buka handphone ya. Nah, kalau buka handphone kan repot juga, masukin lagi username password, masukin lagi username password. Nah, kalau Anda centang ini read only-nya, ketika sudah Anda pernah login dan menggunakan handphone yang sama, ya, nanti nggak perlu lagi masukin username password, tetapi itu hanya read only. Jadi tidak bisa trading. Kalau trading harus masukin password dan masukin security-nya. Gitu. Kan hanya pengen lihat doang. Kita hanya baca doang kan perlunya. Jadi read only aksesnya tolong dibikin enable. Ya, gitu ya. Nah, kemudian maka data. Maka data subscription-nya pelanggaran yang mana aja Anda centang di sini ya. Dan eh, ini adalah contoh apa-apa yang harus Anda langganan. Totalnya ini nggak sampai $15. Ini saja yang perlu. Yang paling perlu adalah US Equity and Option Add-on Streaming Bundle. Ini bayar $4,5 per bulan. Oke. Kemudian yang lainnya Wave. Wave itu artinya ketika komisinya mencapai jumlah tertentu, itu gratis. Ya, ini nggak bayar. Termasuk yang ini, US Security Snapshot and Future Value Bundle. Jadi kalau komisinya ini lebih dari 30 per bulan, maka yang $10 gratis. Ya, jadi dengan $50 nih, awet. Ya, awet apa? Karena dipotong nggak nyampe $5 sebulan. Ya, kenapa? Orang saya trading setiap Senin, Rabu, Jumat, komisinya lebih dari 100. Ya, berarti satu bulan tuh bisa ribuan dolar kan? Itu tadi. Ya, jadi uh, murah sekali. Market data kalau bagi saya abaikan. Karena murah. Pak, kalau latihan kan bayar, Pak. Iya bayar, nggak apa-apa. Anggap saja bayar $14 atau $15 per bulan. Nah, Anda kapan bisanya? Saya belajar 3 bulan, Pak. Ya udah, berarti kan 15 kali 3. Anggap $50 lah. Ongkos belajar atau ongkos langganan ke data. $50 kan nggak nyampe 1 juta. Gitu ya. Oke. Nah, nanti kalau Anda, Pak, kalau saya nggak perlu, nggak pakai-pakai gimana? Nggak pakai-pakai, tutup account-nya. Selesai. Nggak usah belajar option kan. Ya, kalau belajar option kan berarti Anda harus langganan ke data supaya bisa belajar. Gitu loh. Itu logikanya ya. Nah, kalau hanya taruh duit doang, matikan semua market data. Nanti nol market datanya, Anda tidak dibebankan apapun. Oke. Nah, terus gimana cara pilihnya? Pilihnya adalah North America. Ya, kemudian nanti buka ini dalamnya. Nah, ini yang dipilih nih. Tuh, dicentang. Ya, ini ya. Sudah selesai. Cuma itu doang. Jadi very simple kan? Ya, nanti cirinya sudah real time atau belum, Anda login ke TWS. Ketiklah saham Apple. Ya, dilihat apakah harga saham Apple di depan harganya ada tulisan D. Kalau masih ada D, berarti delay. Berarti itu ada yang nggak benar. Kemudian optionnya juga sama. Ya, Anda keluarin data option, entah Apple ataupun option yang lain. Kalau di depan harga optionnya masih ada huruf D, berarti masih delay. Gitu ya. Kalau masih delay berarti ada yang salah di setting market datanya. Gitu. Ya, oke. Nah, kemudian transfer and fund tadi sudah. Nah, ini adalah menu transfer and fund yang setelah Anda di-approve ya. Nanti ketika Anda mau make deposit, ya pilih ini sebelah kiri, make deposit.
Nah, make deposit ini ya eh, sama ketika Anda ingin melakukan internal transfer. Jadi saya punya akun nih margin. Oke, Pak, saya mau bikin akun yang kedua. Yang Pak Tatang tadi bilang menggunakan menu create new account. Ya, tidak perlu bikin akun dari awal. Nah, setelah Anda bikin create new account, Anda bikin akun margin, akun cash ya. Jadi pertamanya akun margin, yang kedua akun cash. Kemudian ingin deposit kan, deposit ke akun cash yang baru. Gimana caranya? Caranya memindahkan dana dari akun margin ke akun cash. Lewat menu mana? Ini, lewat menu deposit. Nah, nanti eh, klik ada menu lagi, transfer, internal transfer atau transfer between account. Nah, nanti dia akan muncul tuh pilihannya. Pilihannya adalah nomor akun yang bisa tuker-tukeran atau pindah-pindah duit. Tidak punya orang lain. Jadi, IB itu broker resmi legal, ya, ketika deposit, ketika tarik dana, itu kembali ke pemilik yang sama. Tidak bisa ke orang lain, ya. Nah, dan mengenai withdraw, ini sebelah kanan. Ya, withdraw nanti ada materi tersendiri, tapi itu mudah ya, mudah sekali. Karena withdraw dari IB itu menyenangkan, hanya yang Anda perlukan hanya perlu siapkan Swiss code dan nomor rekening. Ya, misalkan sekarang ini hari Senin malam, Seninnya itu jam 10 malam, ya, waktu Amerika open market. Anda withdraw, oke, login withdraw. Ya, kalau di ibu kota provinsi seperti Jakarta, saya nggak pernah ada yang lebih dari sehari datang duitnya, berapapun itu jumlahnya. Jadi withdraw 5.000, withdraw puluhan ribu, withdraw ratusan ribu, itu satu hari saja. Ya, kebanyakan kasus satu hari. Kalau lebih dari 4 hari, berarti ada masalah. Harus curiga tuh. Ya, Pak, masalahnya apa biasanya? Nah, biasanya salah nomor rekening, ya itu contoh. Ya, kemudian salah masukkan bank koresponden. Nah, ini. Ya, terus kalau salah gimana? Ya, duitnya hilang. Enggak hilang dong. Enak aja hilang. Ini bukan dunia slam ya. Ini bukan dunia scammer. Jadi duitnya itu kembali ke IB-nya, ke akun yang Anda punya. Lalu lakukan ulang tarik dananya. Pernah terjadi orang tidak ngerti kemudian salah masukin bank koresponden. Pak, ini ya yang tarik dana nih guru saya aja. Ya nggak ngerti kali gitu. Ya jadi kalau ngerti dia biasanya besok langsung masuk dananya. Nah kalau di kota kecil gimana? Misalnya Sukabumi. Nah itu saya rasa lebih lama dikit, mungkin 2-3 hari ya. Tidak seperti di ibu kota. Oke, withdraw tuh gampang di IB. Ya, jadi pilihnya nanti ini deposit bank wire dan seterusnya ya. Oke, ini yang kayak tadi. Ya, ya selesai. Jadi itulah uh, materi kita hari ini. Ya, dan sebagai promosinya saya di Dewa Trading ini ada kelas ya, yaitu kelas New Super Panda. Ya, kelas ini bukan gratis, ini kelas berbayar. Ini 10 kali pertemuan, 10 kali pertemuan, 5 teori dan 5 praktek, dimulai dari 12 September sampai selesai. Nah, ada live trade. Ya, kalau live trade ya tidak profit, diulang-ulangi terus sampai menang. Tapi saya yakin menang. Mengapa yakin menang? Karena dari sinyal yang kami berikan, 18 kali sinyal, baru 1 kali loss. Ya, jadi ini satu grup isinya puluhan orang. Saya nggak main-main. Ya, Pak, sinyalnya seperti apa? Contohnya misalnya. Ya, contohnya misalnya sinyalnya misalnya nih contoh ya. Saya tidak pernah ngasih sinyal yang sebentar. Saya tunjukin dulu deh. Uh, di sini ada peraturan dan harga untuk berlangganan contekan. Jadi contekan itu bukan gratis. Nah, hati-hati.
jika ada pihak lain ya, yang memberikan contekan seperti ini. Nih saya tunjukin. Jadi ada orang yang belajar dari guru lain yang memberikan contekan sinyal seperti ini. Jadi contekannya tuh ada 15 macam. Ya, misalnya masuk bullput atau bear call, strike-nya macam-macam tuh. Banyak sekali. 15. Dia bilang ini ada yang agresif, ini ada konservatif, lu pilih mana terserah deh. Ya saya rasa begini ya, dia ngasih sinyalnya sebelum market open, harganya juga nggak jelas satu. Kedua, terus misalnya ada orang yang pilih yang nomor 11, menang. Terus orang ini, guru ini bilang gini, akan menangan punya gue. Ya pasti menang lah. Karena 16 macam kok, yang dikasih kan banyak gitu loh. Dan bagi kami, contekan seperti ini adalah sampah. Ini nggak ada guna. Ya, yang disebut contekan tuh contohnya kayak gini. Tuh, ini contekan nih. Ini contoh sinyal contekan dari kami. Contoh, bullput 3100, bear call 3175. Nah, kalau ada bahaya, repair kemana? Atau take profit, atau cut loss. Jelas, strike-nya jelas. Tidak banyak kayak gini. Ini kan sampah ini. Buat apa? Ya toh? Ya, jadi dan kalau nggak salah ada contoh gambarnya. Jadi Anda bisa lihat nanti di gambar ini ada apa gambar ya. Anda bisa geser-geser. Tuh, nanti ada gambar WhatsApp. Ya, ini contekannya nih, contohnya yang tanggal 14 kemarin kan. Tuh, ya. Tapi gambarnya untuk keperluan rahasia ya saya hapus. Tapi di sini jelas nih, S bear call, S bullput. Nah, tadinya nggak ada S-nya. Terus ada member yang usulkan, Pak, tolong bedakan dong, Pak, antara sinyal dan diskusi. Ya, oke. Kalau sinyal, saya kasih uh, huruf S di depannya. S, berarti sinyal. S, bear call, sinyal bullput. Sinyal bear call. S, bullput, ya berarti sinyal bullput, gitu. Ya, ini contohnya. Oke. Ya. Dan kelas ini menggunakan jurus News per Panda ya. Oke. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti apa sih, Pak? Nanti kalau ada yang sudah pernah belajar di sini nggak heran. Ini potensinya per minggu kira-kira 10%. Nah, kemudian ada yang bilang, wah Pak, kalau 10% sih kayaknya terlalu kecil. Ya nggak apa-apa. Ya. Tapi jangankan 10%. 5% saja sudah very good. Pak, apakah ini pasti? Ya, uang 10 ribunya, trading dengan modal 10 ribu, ketika satu minggunya 10%, bisa jadi 20 M setahun. Saya katakan ya, nggak ada yang pasti di dunia trading, betul ya? Ya, kita sama-sama setuju. Jadi pastinya ada resiko. Nah, katakanlah misalnya resikonya berapa? Anggaplah 5.000 dolar, 50%-nya. Masuk akal. Kenapa? Orang potensinya bisa jadi 1.4 million dollar, jadi 20 M. Ya kan? Kalau sama-sama ada resiko, masuk ke option. Ya. Karena rata-rata orang yang masuk saham, ini saya tunjukin sedikit, saya minta waktu kira-kira 10 menit. Rata-rata orang yang masuk saham itu, ya, kita ngomong investasi di saham ya. Itu rata-rata per tahunnya hanya antara 10 sampai 20%. Ya. Ini buktinya. Rata-rata average lah ya. Jadi ini grafik S&P, pertumbuhannya kira-kira 14% per tahun. Indeks Dow Jones juga sama, kira-kira 13% per tahun. Apple bisa 55% per tahunnya, tapi cari saham yang kayak gini sulit. Ya, Pak, Apple kan terkenal. Nah, sekarang Anda mau berani masuk Apple lagi. Udah tinggi loh. Ya, dan belum tentu pertumbuhannya seperti dulu. Kemudian Exxon disimpan 3 tahun malah rugi. Setiap tahunnya rugi 15%. Coca-Cola tumbuh 10% per tahun, sekarang stagnan kembali asal ke 3 tahun yang lalu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya saya trading saham, katakanlah dapat 24% per tahun, atau 2% per bulan, atau 0,5% per minggu, ini saya ganti nih, 0,5% per minggu. Anda lihat, nih jangan kedip ya, lihat nih angkanya.
itu berubah bumi dan langit. 10.000-nya hanya jadi 13.000 setahun. Yang model gini gue nggak mau. Saya lebih baik, gimana Pak Tatang? Ya kita dalam tanda kutip gambling deh, walaupun bukan gambling ya, atau disebut kata halusnya spekulasi. Pak gimana kalau spekulasi? Ya udah, ceban. Siapa tahu cebannya jadi goban, jadi no peceng, jadi $1 million. Ya kalau kalah cebannya jadi goceng. Itu worth it. Ya, karena kalau bisa 10% per minggu, Anda lihat nih, itu kayak nggak masuk akal kan? Betul ya? Karena saya pernah ngalamin account option per bulannya itu hampir 400% per bulan. Dan account itu akhirnya margin call karena terlalu agresif. Ya, jadi itu waktu itu bulan Februari kena sapunya di bulan Maret. Nah, kita sama-sama tahu bulan Maret itu adalah bulan di mana market luar biasa volatilnya. Ini adalah Anda bisa akses ke bit.ly option Dewa Trading 01, nanti lihat dalam akunnya. Dan ini ada lagi, yang ini bulan Juli, 2 minggu 74%, tapi ini terlalu agresif juga. Akhirnya diciptakanlah news perpanda yang lebih slow, walaupun slow-nya aja juga sangat lumayan ya. Oke, dan sebagai penutup 5 menit, saya mau cerita sedikit tentang COVID ya. Jadi COVID ini harus dihadapi dengan cara yang apa adanya. Maksudnya apa adanya, kita anggap COVID itu bukan main-main ya. Karena ada banyak orang yang sudah sembuh, ternyata dia punya dampak kan, efek samping